Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh Dewi Jambi. Fakta sejarah membacakan untuk teman-teman di sini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Suami dari Alam Lain, karya dari Dewi Jambi atau RD Lestari. Pemuda tampan berpakaian tentara itu selalu datang dan mengajakku datang ke kotanya. Kota dengan sejuta keindahan yang membuatku betah tinggal di sana. Tapi sosoknya yang misterius membuatku ragu untuk menerima cintanya. Sebenarnya siapakah dia? Di sisi lain, drap, 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 bunyi langkah kaki memecah keheningan. Kutatap wajah Sri dan Rena yang tadi amat ketakutan, kini berubah ceria. Mendung itu seketika hilang terbias cahaya harapan. Sepertinya ada suara derap langkah kaki. Mudah-mudahan ada yang akan menolong kita, ucap Sri lirih. Aku beranjak dari dudukku dan menatap Rena sekilas. Jaga Sri Ren, aku akan melihat siapa yang datang. Semoga itu orang-orang yang mencari kita, seruku. Aku temani Indri. Bahaya jika sendiri, di luar banyak binatang buas. Rena berusaha mencegahku. Tak apa, aku sendiri. Sri lebih butuh dirimu. Tubuhnya teramat lemah karena demam dan luka di kakinya, sahutku. Lambaian tangan kuarahkan pada mereka. Senyum tipis mengulas di bibir kedua sahabatku itu. Hati-hatiin, ucap Rena dan Sri. Aku hanya mengangguk, berbalik dan melangkah pergi meninggalkan mereka. Bulir bening menetes di pelupuk mata. Apakah salah kami hingga mengalami nasib tragis ini? Kami mahasiswa dari suatu perguruan tinggi di kota Sulawesi. Kedatangan kami ke hutan lebat ini karena suatu kegiatan penelitian dari universitas tempatku menimba ilmu. Jumlah kami saat itu ada 8 orang. Tapi hanya kami bertiga yang terpisah dari rombongan. Itu pun karena ulahku yang tak mau buang hajat sembarangan. Akibat dari kecerewetanku, akhirnya Sri dan Rena dapat imbasnya. Kami tersesat di dalam hutan dan tak tahu arah hingga terpisah dari rombongan. Lelah berjalan dan takut yang tak terhingga, Sri tiba-tiba mendengar geraman yang amat dekat. Saat menoleh, dengan jarak sekitar 20 meter, tegak seekor beruang madu yang siap menerkam. Kukunya yang panjang dan hitam mengarah ke arah kami. Taringnya mencuat di antara moncongnya. Kami serentak berlari. Tapi sayang, Sri sempat terjatuh dan tercakar di bagian kaki. Aku dan Rena berbalik dan memukul beruang dengan panci dan peralatan masak serta tas yang kami bawa. Beruntung binatang buas itu menyerah dan berlari meninggalkan kami. Hanya saja kaki Sri terluka cukup parah. Dengan sisa tenaga, kami membawa Sri berjalan di antara lebatnya hutan. Pepohonan besar dan tumbuhan hutan lainnya membuat kami dirundung ketakutan. Dalam kelelahan yang tiada terhingga, samar-samar terlihat sebuah rumah yang cukup kokoh berdiri. Kami pun memutuskan singgah dan meminta bantuan. Walau sebenarnya ragu, di tengah hutan ada rumah. Siapa yang tinggal di sini? Saat itu Sri dan Rena juga diriku berusaha memanggil si pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Ternyata rumah pun tak terkunci dan tak ada apapun di dalam rumah, seperti sudah sangat lama tak dihuni. Dan sejak saat itu, kami tinggal di rumah tua ini untuk melindungi diri dari makhluk buas dan juga binatang melata lainnya. Ini sudah hari ketiga. Luka di kaki Sri menyebabkan infeksi dan Sri demam. Stok mie dan makanan instan lainnya pun sudah hampir habis. Untuk air minum, aku sengaja menampung air hujan. Kebetulan malam selalu hujan. Kami hanya bertahan pada lampu senter dan lampu handphone. Itu pun sudah mati semua.
Tadi malam pun gelap-gelapan. Sementara itu di sisi lain, drap, 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 suara langkah kaki itu terdengar lebih jelas. Ku percepat langkahku. Sepertinya bukan cuma seorang, tapi banyak orang. Mataku berbinar melihat sekumpulan tentara sedang berjalan mendekati gubuk kami. Tanpa sadar, aku berlari mendekati mereka. "Pak, Pak, tolong!" teriakku. Mereka serentak menghentikan langkah. Nyaris copot jantungku melihat tatapan para lelaki di hadapanku. Tampan, semua amat tampan. Wajah mereka bukan seperti warga pribumi pada umumnya. Mata mereka biru, hidung mereka mancung, dan kulit mereka putih bersih. Mereka memakai baju tentara, tapi berbeda warna dengan yang sering tentara pakai pada umumnya. Mereka hanya terdiam melihatku, seolah menatap heran dengan kehadiranku. Tolong saya, Pak," lirihku. Tubuhku gemetar menahan malu karena mereka menatapku tanpa berkedip sedikit pun. "Kenapa bisa berada di dalam hutan? Sendiriankah kamu?" Salah satu dari mereka berjalan mendekatiku. Wajahnya lebih tampan dari yang lain. Jika diperhatikan sepertinya dia pemimpinnya. Nampak dari pakaiannya yang berbeda. Iya, Pak. Saya tersesat bersama dengan 2 teman saya," paparku. "Sekarang di mana kedua temanmu?" tanyanya. Ia semakin dekat dan wajahnya terlihat semakin jelas. Tampan, sangat tampan. Mereka di sana," jawabku terbatas seraya menuju ke arah gubuk. Benar-benar grogi berdekatan dengan pemuda setampan ini. "Pasukan, tolong bantu gadis ini. Bawa mereka ke base camp, segera," teriaknya lantang. "Baik, komandan," seru mereka serentak. Para tentara mendekati gubuk mengikutiku dari belakang. Rena dan Sri nampak amat terkejut sekaligus bahagia mendapat pertolongan yang tak terduga. Akhirnya ada yang datang menyelamatkan kami. Mereka dengan sigap membopong tubuh Sri dan juga Rena. Karena Rena pun juga lemah, sedangkan aku memilih berjalan mengikuti mereka menuju base camp yang disebutkan. Mereka tak banyak bicara. Sepanjang jalan pun hanya diam, tak bersuara. Cukup jauh kami berjalan, sekitar 10 menit, kami pun sampai. Base camp yang dimaksud ternyata bukan hanya tenda, tapi sebuah gedung yang amat luas dengan peralatan dan senjata yang lengkap. Aneh bukan? Di dalam hutan selebat ini, ada gedung yang luas dan punya semua perlengkapan modern. Juga mobil-mobil bagus dan motor sport mahal, seperti di film-film Hollywood. Aku menatap takjub. Begitu juga Sri dan Rena. Tak menyangka jika di dalam hutan ada tempat sekeren ini. Sri segera diobati dengan seorang dokter yang amat cantik. Sebenarnya mereka ini siapa? Dari logat dan cara bicaranya sama seperti kami, tapi fisik mereka amat jauh dengan kami pada umumnya. Mereka semua bertubuh lebih tinggi, bermata biru, berhidung mancung dan berkulit putih. Warna rambut mereka pun condong berwarna pirang, lebih mirip orang-orang bule. Sementara Sri dan Rena diobati, aku menunggu di tempat berbeda. Duduk sendiri, ditemani secangkir susu coklat panas, dan juga roti-roti dengan berbagai topping. Amat enak dan super lembut, seperti berada di dalam hotel dengan pelayanan bintang 5. Semua orang di sini sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga enggan bagiku untuk bertanya dan menyapa. Mereka cenderung cuek. "Boleh aku temani?" Suara berat seseorang membuyarkan lamunanku. Aku hampir saja tersedak. "Maaf, aku mengganggumu ya?" tanyanya ramah. Tidak, silahkan duduk," tawarku dengan gugup. Ia lalu mengambil sebuah bangku dan duduk di sampingku. Dadaku bergemuruh melihat ketampanan pemuda itu dari dekat. Dia pemimpin pasukan yang tadi menolongku. Ternyata ia tampak lebih tampan di tempat yang terang seperti ruangan ini. Aku Bima. Ia mengulurkan tangannya. Aku Indri," jawabku dan kusambut tangannya. Dingin, seperti ada magnet listrik yang menjalar di sekujur tubuhku. Rasanya tubuhku bergetar karena grogi. Ia menarik kembali tangannya dan menatapku dengan lucu. Sempat tersenyum, dan senyum itu mampu merontokkan hatiku. "Kamu sepertinya amat lelah. Istirahatlah sejenak."
Esok kami akan mengantarmu dan kedua temanmu pulang, ucapnya. Kami punya banyak ruangan dan kamar yang pasti membuatmu betah. Anggap saja di rumah sendiri, lanjutnya. Terima kasih telah menolong kami, sahutku. Ia mengangguk dan kembali tersenyum. Rasanya mau pingsan lihat senyumnya. Seumur hidup baru pertama bertemu laki-laki setampan ini. Ia bangkit dari duduknya dan menatap wajahku dengan senyum manisnya. Ayo, aku antar ke kamarmu, biar kamu bisa langsung tidur, katanya, dan ia pun melangkah pelan. Aku mengikutinya dari belakang. Wah, gila, ini gila namanya, seru Rena. Matanya menyisir semua ruangan, tak henti berdecak kagum dengan kamar yang disediakan untuk kami beristirahat. Mimpi apa kita, woi? Berasa liburan di hotel bintang 5 kita, Sri menimpali. Sayang di sini gak ada sinyal. Wajah Rena mendadak mendung. Dahlah, kita foto aja, ajakku. Wih, tak boleh foto bertiga, nanti salah satu ada yang mati, sahut Sri. Mitos aja itu, sanggaku. Udah, ayo, desaku. Kami mendekati Sri di ranjang dan secis, buncis, 1, 2, 3. Kami berselfie riang. Tapi ternyata Rena segera menarik handphone di tanganku. Jemarinya asik bermain dengan raut wajah yang tampak aneh. Keningnya mengkerut seperti orang yang sedang berpikir keras. Guys, lihat ini. Ia lalu menyerahkan handphoneku dan menunjukkan hasil foto selfie kami tadi. Aneh banget gak guys? Kok blur semua ya? Ujar Rena dengan mengernyitkan keningnya. Heran. Mungkin tangan Indri kali yang goyang-goyang, sahut Sri dengan mengangkat bahu. Enggak Sri, Rena bener. Kamera gak bisa fokus, jawabku sembari memutar handphone dan mencoba memotret kembali. Hasilnya tetap sama, blur. Aneh banget. Apa HP-ku yang rusak ya? Gumamku. Coba pakai HP-mu, Ren, ujarku. Rena langsung mengeluarkan HP-nya dan mulai mengarahkan kamera ke sana dan ke sini. Sama aja In, blur juga, sahutnya. Aneh, benar-benar aneh. Kok bisa samaan ya? Rena berdecak sambil tolak pinggang. Ini benar-benar aneh woi. Sri mulai menatap kami takut. Udah, jangan berpikiran buruk dulu. Sekarang ayo kita nikmati dulu dan istirahat. Katanya kita akan diantar besok. Jadi nikmati waktu kita di sini, jawabku menenangkan hati kedua sahabatku. Mereka mengangguk dan naik ke atas peraduan yang super empuk dan nyaman. Rasanya seperti tidur di atas awan, lembut dan wangi. Tok 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 tok. Baru saja kami ingin terlelap, tetapi suara ketukan memaksa untuk membuka mata. Aku bangkit dan menyuruh kedua temanku untuk tetap melanjutkan istirahat. Biar aku aja, kalian lanjut tidurnya, ucapku sembari beranjak mendekati pintu. Kriat. Pintu kubuka pelan, kepalaku menyembul keluar. Tampak seorang lelaki berpakaian pelayan berdiri di depan pintu dengan senyum ramahnya. Selamat malam Nona, makan malam sudah siap. Mari kita makan bersama, ajaknya. Tapi kedua temanku nampaknya amat lemah jika harus berjalan. Mereka sedang tidur, jawabku seraya menatap kedua temanku yang sudah tertidur. Nanti saya bawakan makanan. Kalau mereka lapar jika malam terbangun, tuturnya sopan. Tapi aku tak mungkin makan bersama dengan yang lain. Pakaianku kotor dan belum mandi. Biar aku makan di sini saja, tolakku. Nona bisa ambil pakaian di lemari. Di kamar lengkap semua perlengkapan. Silahkan Nona mandi dulu. Saya akan menunggu di sini, jawabnya. Lalu aku beringsut mundur dan kembali ke dalam kamar, mencari pakaian seperti yang dikatakan pelayan di luar. Mataku terperangah melihat isi lemari yang penuh dengan pakaian wanita, sepatu, dan juga tas branded. Mimpi apa aku semalam? Aku berjingkat dan membangunkan kedua sahabatku. Guys, bangun, ucapku sambil menggoyang tubuh kedua temanku ini. Namun mereka hanya diam saja. Tidur kebo ini namanya, sungutku kesal. Dengan kesal kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Wah, amazing, aku berdecak kagum. Kamar mandinya luas dengan perabotan mahal. Sampo, sabun, semua serba mahal.
Benar-benar merasa amat dimanjakan. Setelah mandi, aku mematuk diri di depan cermin, bermake up ria, memakai pakaian berwarna senada dengan sepatu. Warna pastel menjadi pilihanku. Aku merasa bak putri raja. Cakep juga. Pujiku pada diri sendiri. Hidungku menjadi tampak mancung. Bulu mataku menjadi lentik. Wajah yang nampak merona dan lipstik natural menambah kepercayaan diriku saat ini. Mana tahu ada yang nyantol. Hihihi, ucapku sambil senyum-senyum sendiri. Di sisi lain, aku sempat merasa deg-degduk saat akan memasuki ruang makan bersama pelayan yang sejak tadi setia menunggu. Kria, silakan masuk Nona. Ia membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku mengangguk dan dengan kaki yang gemetar berusaha masuk ke dalam ruangan dengan jantung yang berdenyut kencang. Bola mataku membesar sempurna. Apa yang aku pikirkan sungguh jauh berbeda. Tak banyak orang di dalam ruangan, hanya seorang lelaki duduk membelakangiku. Tubuhnya yang tegap menatap meja indah dengan lilin, bunga mawar, dan makanan enak. Ini makan malam berdua? Gumamku. Srek. Ia bangkit dan menggeser kursi, berbalik dan menatapku dengan senyum yang amat manis. Lelaki itu, aku hampir terjatuh melihat ketampanannya yang amat sempurna. Ternyata, jika memakai baju biasa, aura ketampanannya sungguh luar biasa. Ayo makan bersama, aku sudah menunggumu lama. Ucapnya seraya meraih tanganku. Harusnya aku menepis tangan itu, namun entah kenapa, aku menurut saja, seperti terhipnotis dengan ketampanannya. Indri, makanlah, kamu pasti suka. Ia menawarkan makanan yang tersedia di atas meja. Ada stik, udang goreng, daging sapi barbeque, salad, roti-roti, buah-buahan segar dan mahal. Aku mencoba beberapa menu yang sukses membuat lidahku bergoyang karena kenikmatan rasanya. Lelaki tampan itu nampak senyum-senyum melihatku yang kalap menikmati makanan nikmat tanpa memperdulikannya. Ini, ia mengulurkan tangannya. Tubuhku seketika beku. Mau ngapain dia? Kurasakan usapan lembut tangannya di dekat bibirku. Hehe, kamu makanya belepotan. Ia terkekeh. Wajahku berubah menjadi merah padam. Beruntung ruangan temaram karena hanya disinari beberapa lilin sebagai pemanis. Terima kasih Pak Bima, ujarku. Wajahnya tampak amat tampan terkena cahaya lilin. Aku belum terlalu tua. Oh ya, berapa umurmu? Ia menyunggingkan senyumnya. 21. Aku 26. Kita terpaut hanya 5 tahun. Jadi saya harus panggil apa? Mataku memutar bingung. Kakak aja, lebih nyaman didengar. Ia memundurkan tubuhnya dan bersandar di kursi. Iya Kak Bima, lirihku. Nah, iya kan enak didengar. Kamu sudah punya pacar? Aku salah tingkah mau jawab apa. Kalau bilang masih jomblo malu-maluin gak ya? Belum Kak, jawabku. Oh, iya. Ia manggut-manggut sambil senyum-senyum. Saya sudah kenyang Kak. Boleh saya kembali ke kamar? Aku beranjak dan menggeser kursi, bersiap untuk kembali ke kamar. Ayo, aku antar, tawarnya. Ia pun beranjak dari duduknya dan berjalan beriringan denganku menuju kamar. Hatiku bergetar hebat ketika ia di sampingku. Tubuhnya yang tinggi dan atletis membuatku kagum. Tampan dan juga wangi tubuhnya membuatku berandai-andai. Jika punya suami setampan ini, pasti aku tak akan pernah bisa jauh-jauh. Ngual-ngual di keteknya pasti asik. Aku sempat meliriknya. Hidung dan matanya serta kulit putihnya memang mempesona. Au, karena asik menatap wajahnya, aku tak menyadari jika kakiku menyandung sesuatu hingga tubuhku limbung dan jatuh ke lantai. In, kamu tak apa-apa? Serta merta Bima membantuku berdiri. Aku meringis kesakitan. Terima kasih Kak, ucapku pelan. Ia mengangguk dan kami melanjutkan langkah menuju kamar. Besok pagi aku yang akan mengantar kalian. Tidurlah yang nyenyak malam ini, paparnya ketika sudah sampai di muka pintu kamar. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis padanya. Berarti malam ini malam terakhir aku melihatnya. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan aku yang masih tegak mematung. Dengan wajah tertunduk, aku membuka pintu.
melangkah gontai mendekati kedua temanku yang masih terlelap tidur, merebahkan tubuh dan ikut tidur sambil memeluk guling, berharap bermimpi indah malam ini, seindah pemandangan yang tersedia di kamar ini. In, bangun dong, jangan tiduran terus. Kita udah ditunggu nih. Suara Sri membuatku terpaksa membuka mata. Padahal masih sangat mengantuk. Masih pagi, tuh lihat masih gelap, belum nampak matahari. Aku mengerjap dan menunjuk arah jendela. Di luar masih gelap, berarti masih subuh. Tapi In, jam di handphone sudah menunjukkan waktu jam 7 pagi loh. Rena menyahut. Ada yang tidak beres dengan tempat ini, In. Ayo, kita segera pergi. Lama-lama aku takut. Sri begitu ngeri. Ayolah, kita segera berkemas. Aku mandi dulu. Aku segera melompat dari ranjang embuk yang membuatku nyaman tertidur. Segera berlari menuju kamar mandi. Sri, Ren, kalian udah lihat dalam lemari nggak? Itu isinya pakaian mewah semua. Ucapku ketika keluar dari kamar mandi dengan masih menggunakan handuk. Serius, In? Mereka serentak menatapku dengan pandangan tak percaya. Kedua temanku itu lantas berbalik dan berebut membuka pintu lemari. Mereka terpaku melihat semua benda-benda mewah di hadapan mereka. Boleh bawa satu nggak ya? Rena mengambil satu tas dan bergaya di depan cermin. Jangan, Ren, bukan punya kita. Aku mencegahnya untuk mengambil barang itu. Iya ya, aku tahu. Ia mencebik dan kembali duduk di atas ranjang. Tok 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 tok. Maaf nona-nona, Tuan Bima sudah menunggu di bawah. Seru seseorang dari luar kamar. Cepat, In, kita sudah ditunggu, desak Sri. Aku pun mengangguk dan segera bersiap-siap. Mata kami terperangah melihat Bima sudah menunggu kami. Ia sedang bersandar di sebelah mobil Lamborghini kuning dengan gaya casual, memakai kaos polo berwarna senada dengan mobilnya, celana jeans dan sepatu Nike. Keren, teramat keren. Kami yang melihat sontak melongo karena ketampanannya, apalagi ketika ia memakai kacamata hitamnya. Jantungku nyaris copot karenanya. Guys, ganteng banget. Sri mencengkram lenganku. Hush, tahan, jaga image, seruku. Padahal hatiku juga melonjak-lonjak tak karuan. Ia kemudian melambaikan tangan dan menyuruh kami naik ke mobil mewahnya. Kami berjingkat dan sedikit berlari menuju ke arah Bima. Rena dan Sri mulai tebar pesona. Hanya aku sendiri yang bersikap biasa aja. Padahal aku tahu beberapa kali Bima melirik ke arahku, tapi aku pura-pura tak tahu. Aku melirik jam di handphone, jam 8. Tapi suasana masih terlihat seperti jam 5 subuh. Dan sedari kemarin tak ada sinyal. Aneh, sebenarnya di mana kami? Kenapa di dalam hutan ada mobil mewah? Sudah siap semua. Kak Bima menatap kami bergantian. Rena dan Sri salah tingkah. Aku pun juga. Gimana gak salah tingkah gitu? Nih orang gantengnya kebangetan. Bakalan terjadi perebutan di antara kami kayaknya. Kami mengangguk serentak. Perlahan mobil berjalan. Kami mulai melalui jalan tanah yang bergelombang dan berbatu. Sebenarnya dalam hati menyimpan keanehan. Bagaimana bisa di dalam hutan begini ada jalan yang cukup bagus seperti di daerah perkampungan, walaupun di kanan kiri pepohonan tinggi dan lebat menjulang. Seingatku, selama perjalanan menuju base camp tak pernah melihat ada jalan. Hei, ngapain ngelamunin? Suara Sri membuyarkan lamunanku. Aku segera berpaling padanya. Enggak Sri, aku hanya menikmati pemandangan aja, bohongku. Beberapa kali kepalaku terantuk karena jalan yang dilalui kemungkinan melewati jalanan berbatu. Au, tak sengaja mulut ini menjerit. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku salah tingkah sambil memijat pelipis yang lumayan sakit. Sabar ya In, sebentar lagi kita ketemu jalan bagus. Kira-kira 10 menit lagi. Ulas Kak Bima, ia menatapku iba. Sakit ya? Ia melirikku dari kaca. Aku hanya mengulas senyum tipis sambil menggeleng pelan. Hatiku berdebar amat kencang mendapat perhatian darinya. Wajahku pun bersemu merah. Sempat menatap wajah Rena yang berubah masam.
Apa ia cemburu padaku? Benar kata Kak Bima, jalan yang kami lalui perlahan mulai mulus dan mobil pun melaju lebih kencang. Pepohonan lebat mulai memasuki perkampungan rumah penduduk. Rena dan Sri tak henti mencari perhatian dengan cara mengajak berbincang Kak Bima terus-menerus. Hingga kulihat lelaki itu mulai jengah dan banyak diam, hanya anggukan sebagai responnya. Aku sama sekali tak tertarik dengan obrolan mereka dan lebih memilih melihat pemandangan yang dilewati. Rumah-rumah penduduk di sini adalah rumah berbentuk panggung dengan ciri atap yang sama dan bermaterialkan kayu. Walaupun terbuat dari kayu, tapi rumah di sini tertata rapi dan nampak amat kokoh. Halamannya pun asri dan bersih, amat nyaman. Padahal letaknya tak jauh dari hutan, malah sepertinya berada masih di pinggiran hutan. Tetapi yang aku herankan, penduduk di sini punya mobil dan motor yang bagus, sepertinya keluaran terbaru. Sepanjang perjalanan pun, tak nampak satu orang pun berada di luar. Padahal matahari sudah menampakkan diri dan sinarnya mulai terik. Detik berikutnya, mobil mulai memasuki jalan aspal yang amat mulus. Pemandangan kanan dan kiri kembali ke pepohonan lebat dan tinggi menjulang. Aku menikmati pemandangan ini dan mencoba bertanya dalam hati, di manakah sebenarnya kami? Karena seumur hidup, baru kali ini melewati jalan yang kanan kirinya hanya nampak pepohonan. Tak ada rumah satupun terlihat. Kira-kira 30 menit perjalanan, barulah kami melihat ada 1-2 rumah di sisi kanan dan kiri jalan. Namun herannya, sedari tadi aku tak melihat satupun kendaraan yang lewat, kecuali mobil punya Kak Bima ini. 1 jam perjalanan, kami memasuki jembatan yang lumayan panjang. Sekitar 10 menit, kami akhirnya sampai di ujung jembatan. Dan inilah kali pertama kami bisa melihat hilir mudik kendaraan dan aktivitas orang-orang di sekitar. Hatiku mulai merasa lega, dan jalan ini sepertinya sama dengan jalan yang kami lewati sebelum masuk hutan. Tapi aku merasa dulu tak selama ini perjalanannya. Sekitar 30 menit, akhirnya kami sampai di depan kampus. Kak Bima akhirnya berpamitan setelah kami turun dari mobilnya. Ia sempat mengulas senyum yang teramat manis hingga wajahnya tampak semakin tampan. Ia mengangguk dan mobilnya berjalan begitu kencang hingga dalam hitungan detik sudah tak nampak dari pandangan. Sementara itu, di sisi lain, "Indri, kamu kemana saja, nak?" Ibu meraung sembari memeluk erat tubuhku. Bapak dan kakek menuntunku masuk ke dalam rumah, begitupun dengan ibu. Ibu tak henti melepas pelukannya. Aku dengan lugas menceritakan dengan detail semua kejadian yang aku dan kedua temanku alami selama kami berada di dalam hutan dan juga penyebab kami bisa tersesat di sana. Bapak, ibu, dan kakek mendengarkan dengan seksama hingga ku jelaskan beberapa hari kami tersesat dan ditolong oleh sekelompok tentara yang berperawakan seperti orang asing. 3 hari kami tersesat, 2 hari kami menginap di base camp tentara, ungkapku di akhir cerita. "Jadi maksudmu 5 hari, nak?" Bapak menatapku tak percaya. "Iya, Pak, jadi sekitar 5 harian lah, Pak." Aku menjawab sejujur-jujurnya. "Tapi kamu hilang hampir sebulan, nak," tukas bapak dengan wajah yang tegang. "Apa? Sebulan? Aku hilang sebulan?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Secara. Terima kasih untuk Kak Dewi Jambi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Mampir juga ya ke channel Cadangan Admin. Itu di layar akhir ada. Dipilih aja salah satu, ada kotak kecil tuh. Nah, disentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.